Saatnya istirahat. Apakah semua siswa di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dengan menggunakan teknologi? Lalu apakah semua siswa di Karawang mendapatkan akses pendidikan berbasis teknologi yang sama? Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki akses internet atau perangkat yang memadai untuk belajar? Menurut data terbaru, Karawang sudah menjadi bagian kawasan urban, yang dimana kawasan urban sudah memiliki jangkauan internet yang sangat tinggi. Namun, pada saat ini, Karawang masih belum rata dalam pembagian internet. Kenapa? Karena pada saat ini, menurut data BPS 2024, Karawang sudah memiliki penetrasi ke internet yang sangat tinggi, yang seharusnya bisa menjangkau ke semua daerah. Namun sayangnya, kali ini Karawang hanya memiliki perbedaan pada jaringan pusat kota dan juga daerah. Kemudian, Karawang sudah menjadi infrastruktur yang sangat bagus dalam segi pendidikan. Namun sayangnya, masih banyak sekolah yang belum kebagian dan belum tersebar terkait kesenjangan digital. Kenapa saya bilang kesenjangan digital? Karena dalam hal ini, infrastruktur sekolah seharusnya sangat menjadi bagian yang penting dalam pendidikan. Karena saat ini sudah mengikuti perkembangan zaman yang seharusnya bisa mengikuti dalam jaringan atau daring, kita sebut pembelajaran daring atau juga pembelajaran luring atau luar jaringan. Namun 90% data Karawang hanya memiliki yaitu pembelajaran luring atau pembelajaran tatap muka. Maka dari itu banyak permasalahan yang dimana pembelajaran untuk pemakaian digital untuk siswa masih banyak yang berbagi media digital ya. Lalu kalau sekarang kita ngebahas dampak, ya secara normatif dampak kan ada dua ya. Ada yang positif, ada pun yang negatif. Kalau secara positif sih kita bisa ngomong kalau dampak dari pendidikan di era teknologi ini ada bisa belajar jadi fleksibel dan nggak perlu kita tatap muka, ataupun jika pas ujian kita nggak perlu membuang-buang kertas lebih banyak gitu, karena kita harus misalnya satu orang butuh 2 lembar. Sedangkan kalau di era teknologi kita bisa dengan platform-platform seperti Google Form dan lain-lain. Namun ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan dari pendidikan di era teknologi ini, yaitu adanya kesenjangan teknologi, di mana tidak semua orang bisa memiliki perangkat-perangkat seperti handphone ataupun laptop. Ada juga jika mereka memiliki laptop ataupun handphone, ada satu hal lagi yang mereka perlukan, yaitu kuota yang tidak bisa diakses dan tidak semurah dan tidak segampang itu untuk dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Kalau sekarang kita ngebahas solusi sih ya sebenarnya pemerintah tuh udah punya solusi kok, udah pernah mengimplementasikan suatu solusi kepada pendidikan di era teknologi ini atau di era pengembangan teknologi informasi ini. Contohnya pada saat pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dilaksanakan tahun 2020 sampai 2021, itu tuh siswa-siswa, contohnya saya sendiri, itu dapat bantuan subsidi kuota untuk melakukan entah Zoom meeting ataupun Google Meeting dari pemerintah. Cuma ternyata solusi yang diberikan oleh pemerintah itu gak sepenuhnya membantu secara keseluruhan. Contohnya apa? Soalnya dengan adanya kuota aja itu belum bisa belum bisa membuat semua siswa itu belajar dengan jarak jauh, karena pada akhirnya masih ada siswa-siswa lainnya yang masih belum memiliki seperti handphone ataupun laptop. Jadi jika kuotanya saja yang ada ataupun hanya internet saja yang ada, tetap tidak sepenuhnya solutif. Dan jika mereka punya perangkat dan punya kuotanya pun, ada satu hal lagi, yaitu tidak semua daerah memiliki sinyal yang memadai untuk dilakukan pembelajaran jarak jauh. Kami melakukan survei di SMA N1 Truk Jambe Karawang sebagai sampel utama untuk video dokumenter kami. Melalui kunjungan ini kami mencoba melihat secara langsung bagaimana akses terhadap teknologi digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di Karawang. Oke,
Sebelumnya namanya siapa? Oh, perkenalkan kan nama saya Farul Fabiano Fadilah dari kelas 12 IPA 1. 12, berarti semester akhir ya? Kelas akhir. Ya, kelas akhir. Oke, pertanyaan pertama, sebelumnya selama sekolah ini pernah akses tugas lewat ini enggak? Sistem digital atau link-link seperti Google Meet dan lain-lain atau Google Classroom atau Izin menjawab Kak, selama ini sih pernah melewati Google Classroom. Oke, berarti pernah memakai ya? Pernah memakai. Itu pemakaiannya itu satu kelas, satu sekolah atau seperti apa? Satu sekolah. Oke. Untuk itu pertanyaan selanjutnya lagi, kan udah pernah memakai itu ya. Nah, teman-teman kamu tuh ada nggak sih yang keterbatasan terkait perangkat dan semacamnya gitu? Oh, izin menjawab Kak. Kadang ada teman saya yang memiliki keterbatasan perangkat yang tidak mempunyai gadget. Berarti ada beberapa teman kamu Ya. yang tidak mempunyai gadget gitu ya? Ya. Dan tidak dibantu oleh sekolah ataupun pemerintah atau seperti apa? Kadang guru tuh menyarankan untuk meminta bantuan dari temannya untuk gitu. melihat gitu tugas apa. Siap. Oke, nah untuk ini kan kita ngambil dari data BPS ya, bahwasanya Karawang ini sudah memiliki internet yang sangat tinggi untuk seluruh wilayah di Karawang. Ya. Nah, selama menikmati pelajaran TIK ini gimana untuk internet ya? Kalau dari internetnya sih lumayan lancar ya, lumayan lancar. Udah sih gitu aja. Ada kendala nggak kira-kira dari Kendalanya sih jarang Kak. jarang? Ya. Berarti emang selama kamu coba ini emang lancar ya? Ya lancar-lancar aja. Oke, itu aja. Terima kasih ya, Farel ya. Iya. Lupa nanya nama. Makasih ya. Sebelumnya perkenalan dulu dong, namanya siapa? Nah, kan nama saya Muhammad Revaldo, biasa dipanggil Aldo, dari kelas 12 IPA 1. SMA. SMA 1 Teluk Jambe, Karawang Barat. Karawang Barat sekarang. Ya, Oh gitu. iya, Karawang Barat. Oke. Untuk Aldo ya, izinkan kita sedang melakukan observasi terkait wawancara teknologi informasi kesenjangan digital di sekolah. Oke. Mungkin pertanyaan pertama sama seperti yang tadi ya. Pertanyaannya, selama ini Aldo pernah merasakan ini enggak? Pembelajaran lewat online seperti Google Meet atau Google Classroom dan lain-lain. Pernah, pas itu pernah kayak pakai Google Meet, pernah pakai Classroom buat ngumpulin tugas. Oke. Nah, itu gimana? Teman-teman Aldo ada yang mengeluhkan nggak terkait itu? Terkait perangkat kah? Terkait jaringan kah? Atau Terkadang ada beberapa yang bilang HP-nya kurang mendukung lah, ada yang nggak ada yang punya HP lah gitu. Oke. Terus untuk pertanyaan terakhir ya. Nah, tadi kan seperti Farel ya, bahwasanya di SMA ini ada pelajaran TIK. Nah, selama ini yang Aldo rasain bahwasanya kayak gimana Dok nih untuk fasilitas dari segi layanan, kemudian terus apa ya, internet dan juga akses perangkat-perangkatnya gitu. Di sini cukup lumayan terpenuhi, kayak komputer ada, internet ada, kayak misal buat praktek TIK gitu. Bisa. Oke, ini pertanyaan tambahan aja ya. Selama ini kan berarti pernah melaksanakan yang namanya Google Meet atau dan lain-lain. Nah, itu pada saat itu ada nggak sih yang mengeluhkan kuota habis dan lain-lain? Atau Banyak yang mengeluhkan. yang bilang gitu. Nah, itu beli sendiri apa dibiayai oleh sekolah atau gimana? Beli sendiri. Oh, beli sendiri. Ya, soalnya kan dari rumah. Oh gitu. Oke, seharusnya itu emang dibiayai pemerintah kalau terkait pembelajaran online dan lain-lain. Itu sih. Jadi itu aja ya. Terima kasih untuk Aldo ya. Ya, Salaman dulu. Oke. Pada akhirnya dengan semakin dan seiring berkembangnya teknologi, semua kebutuhan itu harus dijamin pastinya agar teknologi bisa dimanfaatkan secara optimal. Misal dari program-program pelatihan, literasi digital harus selalu ditingkatkan oleh pemerintah setempat dan semua yang berkepentingan dengannya. Akses pendidikan adalah hak seluruh pelajar tanpa terkecuali.